Oke, jumpa lagi sama gue teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih waktu yang sama sebenarnya, tapi gue bikin dua video di waktu yang sama nih teman-teman. Karena banyak banget waktu nih teman-teman, di bulan Ramadan ini gue tutup cepet, ya kan? Udah cepet terus, jadi bikin video aja deh. Nah, udah cepet berbagi-bagi aja teman-teman. Oke, kalau tadi atau yang video sebelumnya gue upload itu udah kita bahas tentang modal angkringan teman-teman. Dan sekarang gue ingin bahas sebenarnya kalau yang kemarin tuh ya udah punya modal lah, udah punya modal, tinggal beli-beli aja dengan duit-duit yang ada, clear semua barang-barang dan keperluan, kontrakan semua jelas, udah terhandle dengan modal yang sudah disiapkan dan modal mungkin udah ada. Oke, sekarang gue pengen bahas pengusaha angkringan modal nekat atau modal berani nih teman-teman. Modal berani, gak bisa masak, duit minim, peralatan gak ada, nyewa tempat orang ono, tapi nekat untuk buka. Ya sedikit banyak gue juga begitu sih teman-teman ya, nggak bisa masak, peralatan nggak ada, modal minim, pengen nyewa tempat, baru belajar resikonya gede tuh teman-teman. Kita bahas pertama gerobak. Mungkin lu bisa beli gerobak second, banyak gerobak second seperti gerobak yang ini nih. Gue ada gerobak 2 teman-teman. Gerobak 2 itu 700.000 gue beli kan, 700 sampai 800.000. Kalau pakai mobil dibawa ke sini mungkin 1 jutaan, karena gue merih modal minim, gue dorong pakai motor sama temen, mau gue megang sih, terus gue jadi tukang parkir gitu. Untuk gerobak 700.000 second, jangan net bagus, yang penting kuat. Masih udah banyak coretan dan banyak sejarah-sejarah di situ yang tertinggal ya teman-teman. Namanya juga gerobak second. Oke, setelah gerobak second ada, oke, sekarang mungkin lu bakal mikir tempat. Kalau di awal-awal usaha atau modal minim pasti banyak mikir ya teman-teman. Banyak mikir kalau modal minim. Beda kalau banyak modal atau modal sultan gitu, gak banyak mikir, ayolah beli. Ada tempat di mana? Kalau modal minim banyak mikir, gimana tempatnya? Tempat strategis, gua mungkin resikonya teman-teman, kita modal gede, orang dari kita kontennya modal minim. Yang kedua, mental teman-teman. Modal tempat strategis itu mental, menurut gua mentalnya harus lebih mantap lagi. Pertama, mental persaingan modal strategis, tempat strategis itu mental persaingannya benar-benar benar-benar ramai orang, cuma ramai juga yang usaha, persaingan teman-teman. Terus yang kedua, mental apabila tidak bisa bayar kos lagi untuk bulan ke depan, kan pasar strategis pasti mahal, ya kan? Resikonya gede juga. Jadi kalau kita modal minim, janganlah terlalu naik mikir tempat. Apalagi lu pemula, modal minim, ya udah lu buka aja tuh di tempat yang ada. Apabila depan rumah lu ada tempat, yes, buka aja teman-teman. Kayak gua nih, depan rumah dalam kampung sepi, gue buka tuh di depan kampung, depan rumah gue, walaupun dalam kampung teman-teman, dari gang jalan besar industri Cikarang ini sampai ke dalam itu, kalau pakai motor sedang itu 2 menitan teman, baru nyampe sini. Dalam kan teman-teman, dalam banget. Dulu gue buka angkringan itu gue doang, depan-depannya nggak ada warung. Sekarang udah banyak ruko-ruko dan toko-toko. Alhamdulillah gue banyak teman jadinya sekarang di sini, teman usaha. Jadi tiap tempat jangan mikir-mikir lah teman-teman, kalau modal minim atau modal nekat, gua buka usaha. Oke, untuk alat-alat gimana? Oke, langsung aja, jujur aja ya, dulu gua itu alat-alat, kompor nyokap gua, panci buat masak bacang, panci nyokap gua, terus sendok nyokap gua, gelas nyokap gua, teko ceret bukan pakai ceret, pakai panci. Emang panci sama kayak ceret, ini bukan ceret, kayak teko cuma terbuat dari aluminium. Gue pakai pun nyokap gue, sampai barang-barang nyokap gue itu habis. Sendok pada hilang, gelas pada pecah, kompor hancur, udah tuh tahun itu. Gue ganti sekarang. Emang sih kasih sayang ibu itu tanpa batas sebenarnya, sepanjang jalan bagaimana ya, banyak gitu dah. Gue ganti sekarang. Ya jujur aja, yang namanya mau usaha, niatnya didukung orang tua, pasti dukung aja jalan kita teman-teman. Ya udah pakai aja, nampan semua orang tua. Gue cuma beli gerobak aja awal-awal, ya kan?
Ya mungkin teman-teman juga pasti punya orang tua kan, keluarga atau sanak saudara. Ya jujur aja apa adanya, janganlah modal gengsi, putusin aja urat malu terlebih dahulu, putusin urat malu, buang rasa gengsi, jujur apa adanya, mau usaha tapi tuh punya gerobak. Intinya kalau walaupun modal minim juga pasti harus beli gerobak juga teman-teman. Walaupun kita nyari second modal minim nggak apa-apa, yang penting kita udah ada gerobak dulu untuk apa ya, brand atau tambah di perangkaian. Ini rokok, maaf temen gue pengen rokok tadi, gimana nih? Kalau sundut dulu nih, skip dulu dah. Oke tadi yang kemana? Sampai barang-barang. Terus, lalu terus gimana tuh? Masak gitu. Jujur aja tuh, masak gua didukungan juga sama ibu gua, kakak gua dan adik gua. Masak, ibu gua yang masak, adik gua bantu, kakak gua bantu. Peran mereka nggak gua lupa mereka bantu gua masak sampai hampir 1 tahun gua jualan tuh. Mereka bantu gua untuk memasak. Dan gua juga, ntar gua bayar segini, tapi kagak. Dia bantu nggak ikhlas. Walaupun gua marah-marah, gua keselin, tapi tetap warga nggak bakal ninggalin kita. Langkah kita selalu didukung, diikuti walaupun langkah kita melukai juga. Ya ibarat sedikit gimana gitu namanya, kita bersaudara pasti ada cekcok sedikit teman-teman ya. Mereka bantu kita, ya ini yang dibilang namanya kalau lu mau berjalan pasti ada jalan, kalau lu mau berjalan pasti ada jalan, kalau lu mau berjalan pasti ada petunjuk, kalau lu mau terus berjalan pasti ada yang bantu lo. Itu teman-teman intinya, walaupun lo tanpa modal minim banget gitu kan. Terus kalau misalnya ibu sibuk, kakak sibuk, adik sibuk gimana? Ya otomatis dong carilah partner yang berbuah angkringan. Lu mampirlah ke angkringan lain yang sekiranya dia tuh bisa masak atau dia masak sendiri gitu, supply teman-teman. Mungkin dia bisa supply gitu, bang bisa supply nggak kang dengan gua gitu. Gimana sih tim, atau bayarnya habis atau gua bayar langsung gitu teman-teman. Jadi selalu ada jalan teman-teman, walaupun kita mau pilih. Kebanyakan sih mau sih teman-teman kita beli, tapi kalau supply kemungkinan dia juga lihat tempatnya teman-teman di mana, dilanjut tempatnya di mana, tempatnya kurang strategi. Gua mungkinan mikir-mikir kali ya. Jadi nggak apa-apa lah lu beli supply, dia beli barang. Sementara lu belajar untuk masak, beli aja dulu barangnya, lu lebihin daripada harga si yang dia beli ke kita itu, lebihin. Terus apa lagi? Apalagi ya? Terus bagaimana kalau misalnya jualan sepi gitu? Udah apa-apaan lu mikir gitu, jangan mikir begitu bos, jangan mikir begitu teman-teman semua. Jualan itu gini loh, prinsip jualan itu teman-teman. Kita buka, kita doa, kita berserah lillahi ta'ala, siapa yang ngasih rezeki kita tuh cuma bisa berusaha teman-teman. Yang perlu prediksi rezeki ya kekhawatiran dalam diri cukup kita simpan, tapi kekhawatiran dalam diri itu jangan membuat kita tidak bergerak untuk membukanya. Terbuka walaupun kekuatan besar dalam diri dulu, aku nggak ya, aduh gimana terbuka aja teman-teman angkringannya. Jangan gara-gara keraguan atau kekuatan dalam diri terbesar jadi nggak buka. Itu kesalahan banget teman-teman. Gimana tapi mental kita kan masih cepu, masih kecil deh. Jadi udahlah, jangan berangan-angan untuk sewa ruko lah yang gede atau tempat-tempat strategis. Ya boleh aja begitu, cuma kita kalau yang udah ya terlanjur sultan kebanyakan uang, dengan resiko-resikonya kita bisa handle untuk berjalan nggak apa-apa. Cuma kalau kita modal berani nekat, cobalah kita belajar dulu di tempat yang ada, belajar dulu berjualan, belajar dulu melatih mental, belajar dulu melatih kesabaran, belajar dulu melatih konsisten dalam berjualan teman-teman. Ya begitu kalau caranya kita ingin jualan angkringan tapi modal minim teman-teman. Ya gue juga dulu begitu, modal minim. Ya walaupun ada duit masih di dalam kartu BPJS duit itu teman-teman, nggak langsung saya cairin, dan juga butuh waktu dan juga ribet. Awal-awal
Gue nggak mau ambil resiko dulu untuk mencari BPJS langsung jatuhin ke modal atau angkringan gitu. Gue rencana itu buat antisipasi, ternyata apa ya, kedepannya gue lihat bagus, baru aku berani turun modal gede. Apalagi teman-teman kayak beda kayak gue punya BPJS atau benar kosong di modal di belakang benar kosong, ya udah teman-teman kumpul aja dikit-dikit dari hasil berapapun di lu, apalagi lu masih bujangan kayak gue, lu buka bujangan itu ya hasil tuh benar bisa kita tabung sedikit ya, apapun itu bisa tabung karena lu makan di perut lu sendiri. Mungkin lu masih bisa minta ke orang tua, kalau bujangan orang tua juga mesti hasil makan pasti. Lu masak orang iso, ya udah minta ke ibu bapak lu makan, dan juga jangan lupa kasih sedikit-sedikit uang ya. Apabila ibu menolak, lu tabungin aja udah duitnya buat persiapan ke depan. Apabila prospek usaha lu udah menandakan ciri-ciri ada kemajuan walaupun sedikit, teman-teman. Yang penting kita harus belajar di awal itu, perhatiin teman-teman apa komplainan pelanggan, apa yang kurang. Tapi kalau pelanggan itu komplain baca kurang strategis, cuma dengerin boleh, cuma jangan bikin lu down nih, jangan. Atau apa ya, tempatnya kurang besar atau parkirannya nggak ada atau gimana, ya sesuai komplainan, denger, lakukan komplainan itu sesuai yang lu sanggup. Jangan mendengar komplainan yang udah lu sanggup lu pikirin, jangan tuh bakal down. Tapi kalau lu belum sanggup, pikir, rencanain gimana caranya bisa sanggup melaksanakan komplainan tersebut. Begitu teman, kalau komplainan yang terlalu besar dananya, begitu caranya. Kalau yang bisa dilakuin besok, langsung lakuin teman-teman komplainan itu, karena baik untuk kemajuan usaha itu. Oke, simpel aja teman-teman kalau usaha modal ini ya, simpelnya karena jangan berpusing. Cara lah pakai Bung Sadino, jadilah pengusaha yang bodoh. Jangan jadi pengusaha yang sok pintar, terlalu banyak pikir, akhirnya terlalu banyak berpikir beralun-alun berpikir, ujungnya nggak jadi buka usahanya. Nah, kalau misalnya pakai cara pintar dan uang ya gampang aja. Kalau pakai cara bodoh nggak ada uang juga gampang, jadi bikin langsung aja buka lah. Gue sih begitu dulu, sama belum bisa masak atau belum ada tempat di mana, udah beli gerobak bu, iya wes. Setelah gerobak ada, patokannya di gerobak angkringan, setelah patokannya kita beli, barulah yang lain-lain sebagai magnet mah. Kalau itu tuh gerobak magnetnya, yang lain bakalan ikut berpadu bersatu, dan itu akan berancang sendirinya kalau kita mau menjalankan. Ya, begitu simpel ya teman-teman ya. Oke, semangat selalu. Yang punya modal, apalagi yang nggak punya modal, banyak jalan keluarnya untuk kita bisa juga berbuka angkringan atau menjadi penjualan angkringan atau pengusaha angkringan ya teman-teman. Oke, sekian dari gua video Purwanto 11. Semoga video ini membuka wawasan teman-teman semua untuk yang mau membuka usaha angkringan. Oke, salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.